Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy dan Fly in the Kecot. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang berjudul Finch yang dirilis pada tahun 2021. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat seru dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana. Dan seperti biasa, acrat cret trot. Film dimulai. Cerita bermula pada tahun 2031 dengan memperlihatkan keadaan bumi yang sudah acak-acakan menjadi lautan padang pasir yang sangat panas. Disebabkan pada 10 tahun sebelumnya bumi mengalami bencana ledakan suar matahari yang mengakibatkan hancurnya lapisan ozon. Karena tidak adanya lapisan ozon, kini suhu di bumi semakin meningkat hingga mencapai 150 derajat Fahrenheit atau sekitar 70 derajat Celcius. Akibat bencana tersebut, sebagian besar manusia meninggal tidak mampu bertahan hidup dari keadaan itu. Sementara sebagian kecil manusia yang tersisa saling membunuh, memperebutkan isi perut. Dan salah satunya dari sedikit yang selamat adalah Finch, seorang insinyur robotika yang tinggal di sebuah laboratorium tempat di mana dulu beliau bekerja. Terlihat saat itu Finch sedang berkeliaran mencari makanan dengan menggunakan pakaian pelindung tahan panas bersama sebuah robot yang dibuatnya yang diberi nama Wen. Namun ketika beliau hendak pergi menuju ke tempat lain, tiba-tiba sebuah badai pasir datang menuju ke arahnya. Melihat itu, Finch pun terpaksa memutar balik kendaraannya dan langsung bergegas pergi ke tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri dari badai tersebut. Setelah membersihkan diri, kemudian Finch menghampiri anjing kesayangannya yang diberi nama Berlin. Suatu hari Finch merasa bahwa kesehatannya kini semakin menurun disebabkan paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Karena hal itu akhirnya Finch memutuskan untuk menyelesaikan pembuatan robotnya yang belakangan ini sempat tertunda dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan beliau, salah satunya yaitu menjaga Berlin. Dengan kemampuan yang dimilikinya, mengingat beliau adalah seorang insinyur robotika yang jenius, ditambah dengan peralatan yang mumpuni, akhirnya Finch berhasil membuat robot itu dengan sempurna. Walaupun pada awalnya beliau sempat putus asa dikarenakan robot tersebut tidak mau bergerak dan berbicara. Nod your head. I don't know why he's not working. Stop nodding. You have a friend. Now if you can speak, say something. It's not something. Melihat robotnya mengerti dan menuruti semua yang diperintahkannya, Finch benar-benar merasa sangat bahagia karena usahanya beliau selama ini tidak sia-sia. Selain membuatnya pandai berkomunikasi, Finch juga telah memasukkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh si robot. Di antaranya adalah robot tidak boleh melukai manusia atau membiarkan manusia celaka dan harus melindungi Berlin saat beliau tidak ada. His absence. Robot's mother of dog. So you know who Finch is? You are Finch. Di mana saat itu tiba-tiba saja lampu mati dan ketika Finch sedang memperbaiki peralatan miliknya, di sana beliau melihat ada sebuah badai besar yang bergerak menuju ke arahnya. Kemudian beliau pun mencoba memprediksi badai itu dengan menggunakan sistem yang ada pada si robot, di mana si robot tersebut mengatakan bahwa badai tersebut akan berlangsung selama 40 hari.
Need to know how long it will last. 40 days approximately. Finch yang mempercayai prediksi si robot akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, sebab jika mereka tetap tinggal di sana pastinya mereka semua akan mati, dan tempatnya akan Finch tuju adalah San Francisco. San Francisco. Disebabkan badai itu akan tiba dalam waktu 24 jam ke depan, kemudian Finch pun segera memasakkan seluruh perlengkapan milik si robot agar si robot itu bisa berjalan dan bergerak layaknya seperti seorang manusia. Namun karena kepergian Finch terburu-buru, akhirnya data yang dapat ditransfer ke si robot tersebut hanya 72%, yang mengakibatkan si robot itu akan bermentalkan seperti anak-anak. 1, 2. Turning and imitate. Walk to me. 1, 2, 1, 2. Setelah selesai menyiapkan seluruh perlengkapan, lantas mereka berempat pun langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju San Francisco dengan menggunakan sebuah mobil yang telah dimodifikasi oleh Finch agar mereka tidak terpapar oleh panasnya sinar ultraviolet yang tidak normal itu. Dan perjalanan yang panjang penuh tantangan pun dimulai. Terlihat di sana jalan yang mereka lalui hanyalah hamparan padang pasir yang luas tanpa ada pepohonan yang tumbuh di sekitarnya, karena terpapar oleh sinar ultraviolet dengan suhu 70 derajat Celcius selama 10 tahun berlangsung. Dalam perjalanan, si robot mengatakan bahwa seperti ada sesuatu yang longgar di dalam kepalanya. Karena hal itu akhirnya Finch memutuskan untuk berhenti dahulu di sebuah kota mati yang ditemukannya untuk memperbaiki kepala si robot tersebut. 165 degrees. Caution. Used to do that. Before this. Oops. What was this? Nothing. Just stop. There. All done. Good as new. Setelah selesai memperbaiki kepala si robot tersebut, kemudian Finch mengajak si robot itu keluar. Lalu Finch mengajarkan kepada si robot tentang apa saja yang harus dilakukannya, salah satunya yakni mencari makanan. Terlihat di sana tingkah laku si robot membuat Finch sedikit jengkel disebabkan transfer data yang tidak sempurna membuat si robot bertingkah seperti anak-anak. Stop imitating me. Sorry. Apologizing. Still peeing. Help me open this door. Selepas berhasil membuka gembok bangunan itu dengan bantuan si robot, kemudian Finch masuk ke dalamnya dan mencari makanan yang dapat dimakan. Di mana selain itu beliau juga mengajarkan kepada si robot agar bisa menggunakan inisiatifnya sendiri dalam melakukan berbagai hal. Dan Finch juga mengajarkan hal-hal kecil yang membuat mereka merasa bahagia dengan memasak popcorn di bawah teriknya matahari. Again. Saat mereka sedang bahagia, tanpa mereka sadari, ternyata tornado itu bergerak jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Melihat itu, mereka berdua pun segera masuk ke dalam mobil dan langsung pergi sejauh mungkin yang mereka bisa. Akan tetapi, sialnya kecepatan mobil Finch rupanya tidak mampu menandingi kecepatan tornado tersebut, membuat Finch terpaksa harus turun dari mobil, kemudian mengikat mobilnya dengan menggunakan paku pasang. Dan dengan bantuan si robot, akhirnya beliau berhasil menyelesaikan pekerjaannya sebelum badai itu datang menghantamnya. Get back in here. Holding on, Finch. Tak lama kemudian tornado tersebut pun datang menghantam mobil mereka, membuat mereka yang ada di dalamnya gubag-gibeg tepara ruguh. Terlihat di sana beberapa paku yang dipasang oleh Finch lalesotan kerabut oleh tornado dan hampir saja mobil mereka ngapung ke bawah. Beruntungnya salah satu paku yang dipasang oleh si robot tertancap sangat kuat, sehingga membuat mereka selamat tidak terbawa oleh tornado yang dahsyat tersebut. Use his muscle on that. Namun sialnya, kini ban mobil mereka robek. Melihat itu Finch merasa bingung dan hampir putus asa karena tidak mempunyai dongkrak untuk menggantinya. Beruntungnya si robot memiliki kekuatan Samson, membuat beliau akhirnya berhasil mengganti ban yang robek tersebut akibat tornado tadi. You make it good, Jack. Setelah melihat kemampuan si robot yang luar biasa, Finch merasa bahwa kini si robot harus mempunyai nama. Dan ketika beliau mengatakan hal itu, kelihatannya si robot pun merasa sangat senang. Namun beliau belum menemukan nama yang cocok untuknya. Akhirnya si robot memutuskan menamai dirinya sendiri dengan nama panggilan Ebot. Have I said something funny? No, absolutely. Welcome to the world. Keesokan harinya entah kenapa saat itu Ebot, Berlin dan juga Wen saling menggonggong satu sama lain, membuat Finch terbangun dari tidurnya dan langsung memarahinya. Dan ketika beliau menanyakan kepada Ebot mengapa dirinya melakukan hal demikian,
Ebot mengatakan bahwa dirinya sedang mencoba melakukan pendekatan dengan Berlin, namun sepertinya Berlin tidak menyukai dirinya. Finch menjawab sebenarnya Berlin bukan tidak menyukai Ebot, akan tetapi belum mempercayainya. Don't think it likes me. Well, he doesn't trust you. Dalam perjalanan, Ebot menanyakan kepada Finch konsep tentang kepercayaan. Mendengar hal itu, kemudian Finch menjelaskan bahwa terwujudnya sebuah kepercayaan harus dibangun terlebih dahulu dengan cara membuat orang lain percaya kepada kita. Setelah mengucapkan kata demikian, tiba-tiba Finch batuk mengeluarkan darah, di mana hal itu menandakan bahwa kesehatan beliau kini semakin memburuk. Would you like me to drive? Namun perjalanan terus berlanjut hingga sampailah mereka menemukan sebuah warung makan kosong. Di sana Finch berhenti sejenak untuk menghilangkan lelahnya sambil membawa Berlin sekaligus untuk mencari makanan, sementara Ebot bertugas untuk menjaga mobil. Stay here. What shall we have? Akan tetapi karena penasaran di sana, Ebot mencoba mengemudikan mobilnya. Melihat itu spontan Finch kaget dan langsung keluar. Awalnya beliau tidak marah karena Ebot beralasan bahwa mobilnya jalan sendiri. Did roll though. Ho-ho! Kemudian Finch menyuruh Ebot agar membawakan baju pelindungnya. Di sini Ebot membuat kesalahan dirinya bukan menuruti perintah Finch, malah kembali melajukan mobilnya ke tempat semula dengan tujuan agar memudahkan Finch. Namun sialnya mobilnya malah menabrak. Tentunya hal itu membuat Finch marah karena ditakutkan lapisan pelindungnya rusak. UV doesn't discriminate. Sorry. I know you were born yesterday, but it's time for you to grow up! Dan perjalanan pun kembali berkancuet. Akhirnya Finch menyadari bahwa apa yang dilakukan Ebot tadi niatnya memang baik agar beliau tidak kecapean. Mengingat kini kesehatan Finch sendiri semakin memburuk. Karena hal itu, kemudian Finch pun mengajari Ebot bagaimana caranya mengemudi yang benar. Give it just a little gas. Lee. Walaupun pada awalnya Ebot sempat mengemudi mobilnya Gualgeo Tepara ruguh, namun berkat kesabaran Finch dalam mengajarnya, akhirnya Ebot berhasil bisa mengemudikan mobilnya dengan baik. Perfect. Huh. See? Rain Man? San Francisco. Dan ketika malam tiba, mereka beristirahat di pinggir jalan yang sepi sambil menikmati pemandangan fenomena aurora borealis yang sangat indah tanpa harus pergi ke kutub utara terlebih dahulu. Goodbye, ozone. Di sana Ebot menanyakan kepada Finch jika memang bepergian di siang hari sangat berbahaya, kenapa mereka tidak bepergian saat malam hari saja agar terhindar dari cahaya matahari. Finch menjawab bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari radiasi sinar ultraviolet, yaitu manusia yang kelaparan. Karena manusia yang kelaparan itu sangat buas mau melakukan apa saja demi mengisi perutnya. Starving people hiding in the shadows. People who mean you. It does. How you deal with it. It's too cold. That's okay with you? Okay. Hai guys, buat kalian yang ingin tahu, saya akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti platform yang bisa bantu saya untuk mendapatkan income tambahan yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari analisa arah grafiknya dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Saya di sini pakai real akun ya guys. Dan di sini juga ada jumlah investasinya mulai dari Rp14.000 sampai Rp14 juta. Saya pilih yang Rp140.000 ya guys. Dan di sini saya sedang menganalisa arah grafiknya dan setelah dipelajari sepertinya ini akan naik, maka di sini saya pilih naik. Oke, tunggu sebentar ya guys. Yes, berhasil sukses guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan aktivitas baru saya. Dan untuk nambah-nambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal Rp140.000 saja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang saya mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Caranya itu kalian pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik saldo, oke?
Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat yang namanya investasi emang ada risikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa berisiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya di link bawah ya guys. Khusus buat kalian saya ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Ini dia kode promonya. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ya guys. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Paginya Ebon menemukan bahwa penyakit Finch sudah semakin parah. Melihat itu Ebon pun mencoba mengobati Finch dengan cara mengompres kepalanya hingga membuat beliau tertidur. Selepas itu mereka pun meneruskan perjalanan. Ebon yang mengetahui bahwa Finch sedang mengalami demam akhirnya berinisiatif untuk mengambil beberapa obat-obatan dari sebuah rumah sakit yang ditemukannya di tengah perjalanan sambil membawa Uwen. Kemudian Ebon menyuruh Uwen untuk berjaga di lantai bawah sementara Ebon sendiri pergi ke lantai atas untuk mencari makanan dan obat-obatan. Guard the fort. Setelah sampai di lantai atas, Ebon berhasil menemukan obat-obatan, bahkan dirinya juga menemukan jaket dan saat itu juga langsung dipakainya. Not bad. Sedangkan Uwen yang berada di lantai bawah, di mana saat itu Uwen hendak mengambil sekotak kue yang ditemukannya. Namun sialnya tanpa disadari dirinya menginjak ranjau membuat tubuhnya hancur amburadula locotan. Di sisi lain, Finch yang sudah terbangun dari tadi, beliau mengetahui bahwa Uwen dan Ebon sedang berada di rumah sakit tersebut. Dan setelah Finch masuk, beliau merasa sedih ketika menemukan Uwen sudah hancur berkeping-keping. Oh no. Kemudian setelah itu Finch langsung bergegas mencari Ebon. Finch mengatakan bahwa Uwen sudah tiada dan mereka harus segera pergi dari tempat tersebut sebelum orang lain menemukan keberadaan mereka. Di tengah jalan Finch menyuruh agar Ebon saja yang mengemudikan mobilnya mengingat beliau sedang sakit. Now come take a wheel. What would you like me to do? Drive. We need the miles. Saat malam tiba, dalam perjalanan Finch melihat bahwa ada sebuah mobil yang sedang membuntuti mereka. Karena hal itu, beliau pun menyuruh Ebon agar melaju lebih cepat supaya mereka tidak tersusul oleh mobil tersebut. We have to lose it. Floors. Go faster. Setelah merasa cukup jauh, kemudian mereka bersembunyi di dalam sebuah terowongan. Namun karena ukuran terowongan itu tidak sesuai dengan ukuran mobil mereka, akhirnya mobil mereka tersangkut. Namun beruntungnya Ebon yang mempunyai kekuatan Samson mendorongnya, hingga ketika mobil yang mengejar mereka berada di atasnya, orang yang ada di mobil itu tidak melihat mereka. Sementara Finch yang berada di dalam mobilnya gemetar ketakutan dan hampir beol di celana sambil memegang beceng. Selepas mobil yang mengejar mereka itu pergi, kemudian Finch keluar dan beliau menyadari bahwa lapisan pelindung mobilnya kini telah rusak. Melihat kenyataan itu, beliau pun sangat sedih dan putus asa dan mulai menyerah terhadap kehidupan yang dijalaninya. Di sana Ebon berusaha mencoba untuk meyakinkan Finch bahwa mereka jangan menyerah begitu saja mengingat perjuangan mereka sudah sangat jauh. Mendengar hal itu, Finch marah. Beliau mengatakan bahwa Ebon itu hanyalah sebuah mesin yang tidak mengetahui apa-apa. You have to decide because you're just a machine. I'm a human. Shut up! Ketika sudah berada di dalam mobil, Ebon mengatakan bahwa dirinya yakin Finch dapat membawa mereka menuju jembatan yang ada di San Francisco karena Ebon percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Finch. Because I believe in you, Finch. Mendengar hal itu, kemudian Finch menceritakan salah satu kisah masa lalunya ketika beberapa bulan setelah ledakan suara matahari terjadi. Finch sempat mencari persediaan makanan di sebuah toko dan Finch berhasil menemukan sekantong mie. Namun ketika beliau hendak pergi, dirinya melihat ada seorang gadis kecil berusia 9 tahun memegang beceng sedang mencari persediaan makanan juga bersama ibunya. Di sana Finch mendengar bahwa si ibu menyuruh si gadis itu menembak siapa saja yang dilihatnya. Karena hal itu akhirnya Finch pun bersembunyi dan menunggu sampai mereka berdua selesai. Sebab jika Finch keluar, gadis itu pasti akan menembak dan merebut miliknya beliau.
And then I realized that if she sees me, she's gonna shoot me. Ketika si ibu sudah selesai dan hendak pergi meninggalkan toko tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil menepi di dekat si ibu, di mana orang yang ada di dalam mobil tersebut langsung keluar menembak si ibu dan anaknya tanpa rasa kemanusiaan hingga meninggal, lalu mengambil makanannya. And then bang, 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 bang. Selepas mobil itu pergi, Finch menghampiri mereka, namun sayangnya mereka sudah meninggal. Kemudian Finch membuka tas warna pink yang dibawa oleh gadis kecil tadi. Ternyata di dalamnya berisi seekor anjing kecil, yaitu Berlin, yang kini beliau pelihara. Sejak saat itulah Finch berusaha untuk tidak mendekati manusia karena rasa lapar menjadikan manusia puas. Hunger turned men into murderers. How can you believe in that? Paginya mereka berusaha melanjutkan perjalanan menuju San Francisco. Dalam perjalanan, Ebot menemukan di balik foto jembatan ada sebuah tulisan, "Finch, lewatilah jembatan San Francisco tahun depan, mungkin bisa berjumpa ayah." Dan ketika Ebot sedang melihat foto-foto yang lainnya, tiba-tiba Ebot tanpa sengaja menabrak seekor kupu-kupu, sehingga Ebot menghentikan mobilnya secara mendadak, membuat Finch terbangun dari tidurnya. Setelah melihat ada kupu-kupu hidup, kemudian Finch keluar dan mencoba berjalan tanpa menggunakan pakaian pelindungnya. Dan benar saja, sinar matahari itu tidak lagi membakar kulitnya, sehingga beliau pun sangat bahagia melihat kenyataan tersebut. Rupanya dampak ledakan suar matahari itu kini telah berakhir. Dan ketika mereka bertiga sedang berjemur sambil menikmati beberapa persediaan makanan, di sana Ebot menanyakan kepada Finch tentang foto jembatan. Sebelumnya Finch mengatakan bahwa foto itu dari pamannya, namun buktinya itu adalah dari Finch. Finch kembali bercerita tentang ayahnya yang pergi meninggalkan rumah sebelum beliau dilahirkan. Tetapi saat Finch berusia 15 tahun, tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah poster dengan gambar jembatan San Francisco yang berisi tulisan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan Finch. Finch kemudian bekerja dengan sangat keras hingga akhirnya beliau berhasil membeli jas yang saat ini sedang dipakainya. Finch berniat menunjukkan jas itu ke ayahnya agar dia bangga kepada dirinya. Namun sayangnya beliau tak sempat pergi untuk menemuinya karena sibuk pekerjaan dan mengurus ibunya yang sedang sakit. Dan setelah ibunya meninggal, tiba-tiba bencana ledakan sinar matahari datang, sehingga membuat beliau tidak bisa pergi ke sana. I just never got around to it. It's like we humans are full of contradictions. That's human experience. It's not just imagining, it's... Setelah mendengarkan cerita Finch, kemudian Ebot mengajaknya agar segera melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Finch menolak karena beliau menyadari bahwa kondisi tubuhnya kini sudah sekarat dan tak mungkin mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Lalu Finch berpesan kepada Ebot jika nanti beliau sudah tidak ada, maka Ebot harus memperlakukan Berlin dengan baik seperti apa yang dilakukan Finch. I'm going to do what's right for Goodyear. Dan Finch juga mengajarkan kepada Ebot bagaimana cara bermain bola dengan Berlin. Namun tiba-tiba beliau batuk mengeluarkan darah hingga mengotori jas putih yang dipakainya. Karena hal itu, lantas Ebot pun membantu Finch untuk kembali ke dalam mobilnya. Namun beliau menolak untuk dibantu. Di sana Finch meminta Ebot untuk berjabat tangan, sehingga Ebot pun memeluknya dengan sedih. Ebot mengetahui bahwa umur Finch di dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Menjelang malam tiba, Ebot menemukan Finch setelah meninggal. Melihat itu kemudian Ebot pun mengurus mayat Finch lalu membakarnya sesuai data yang telah dimasukkan ke dalam sistemnya. Awalnya Ebot merasa kesepian dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya tanpa adanya Finch. Namun saat dirinya melihat Berlin kelaparan, Ebot mulai menyadari bahwa dirinya harus memberi makan Berlin seperti apa yang dilakukan Finch. Kemudian Ebot mencoba mencari tahu bagaimana cara membuka kaleng makanan Berlin. Oh shit. Setelah kaleng itu terbuka, Ebot pun langsung memberikan makanannya itu kepada Berlin seperti yang pernah diajarkan oleh Finch sebelumnya. Perlahan-lahan Ebot dan Berlin akhirnya bisa saling mempercayai satu sama lain.
Dan sekarang Ebot memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Finch menuju San Francisco. Beberapa tahun kemudian, terlihat tanaman-tanaman liar mulai tumbuh di sekitar tulisan yang dibuat oleh Ebot. Sementara Ebot sendiri saat itu sedang mengamati beberapa tulisan dan foto yang tertempel di sekitar pagar jembatan. Di sana Ebot menyadari bahwa masih ada beberapa manusia yang berhasil bertahan hidup dari bencana ledakan suar matahari tersebut. Karena hal itu, akhirnya Ebot dan Berlin pun memutuskan untuk mencari orang-orang yang tersisa itu. Dirinya berharap bisa menceritakan kepada mereka tentang kisah seorang manusia yang bernama Finch. Beautiful. Finch knew what he was talking about. Tamat ending yang cukup mengoplokkan.